Mungkin sebagian dari kita anak muda banyak yang apatis dengan politik. Padahal politik itu sangat-sangat berarti untuk kehidupan kita. Kita sering berpikir bahwa politik itu tidak ada hubungannya dengan hidup kita. Padahal seluruh hukum yang ada di Indonesia ini yang mengatur kehidupan kita secara pribadi, semuanya diatur dalam proses politik. Sehingga kita sebagai anak muda tidak boleh yang namanya buta politik. Maka oleh karena itu, kita sebagai anak muda justru harus menjadi generasi yang paling mengerti dengan politik. Karena nasib kita ini akan ditentukan oleh para politisi yang nantinya akan menentukan kebijakan kita ke depan seperti apa. Saya sedikit menceritakan mengenai perjalanan saya sebagai anak muda yang masuk ke dalam dunia politik. Saya masuk ke PSI waktu itu kira-kira umurnya 19 atau 20 tahun. Pada tahun sekitar 2018 akhir. Saya akhirnya memutuskan untuk masuk PSI karena memang PSI adalah partai yang memberikan ruang yang sangat luas dan terbuka untuk anak-anak muda. Anak-anak muda diberikan peran-peran yang strategis. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke PSI. Dan ketika itu ada kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Saya memutuskan untuk mengambil Dapil 9 untuk maju sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan hanya bermodalkan pikiran, tekad, dan tenaga, tidak kenal orang dalam, tidak ada pungutan-pungutan, saya akhirnya dicalonkan dari partai PSI untuk maju di Dapil 9 Jakarta Barat. Dan saya akhirnya berkampanye dan singkatnya saya dilantik pada umur sekitar 22 tahun. Pada waktu itu saya anggota DPRD DKI Jakarta termuda dan lucunya saya itu dilantik sebelum saya lulus. Jadi saya dilantik hari Senin, hari Jumat saya baru lulus dari UI. Jadi satu minggu itu saya dilantik sebagai DPRD dan juga saya lulus sebagai sarjana hukum di Universitas Indonesia. Nah, saya harapkan makin banyak anak muda yang terjun ke dalam politik praktis. Kenapa? Karena sektor politik ini masih jarang sekali anak muda. Mungkin di sektor swasta, best talent dari anak-anak muda kita sudah banyak. Dan di dunia publik mungkin untuk sektor ASN, PNS mungkin sudah mulai banyak juga anak-anak muda yang masuk. Tetapi di politik praktis, di partai politik, itu masih jarang sekali ada anak muda yang berkecimpung di dalamnya. Dengan kehadiran PSI yang memberikan ruang yang sangat luas bagi anak muda, saya pikir kita saatnya anak-anak muda ini memikirkan politik sebagai salah satu alternatif karir kita. Bahwa politik ini hari ini dan kedepannya akan menjanjikan, karirnya juga jelas, pendapatannya juga jelas, dan kita harapkan best talent dari negara ini tidak hanya ke sektor swasta, tetapi juga ke sektor publik, khususnya ke dalam politik praktis. Untuk anak-anak muda yang ingin masuk ke dalam dunia politik, tentunya harus memilih partai politik. Menurut saya, sebagai anak muda tentunya kita harus memilih partai politik yang memberikan ruang yang besar bagi anak muda. Tidak hanya sebagai branding atau sebagai etalase saja, tetapi benar-benar diberikan ruang, kebebasan, dan juga bahkan peran-peran yang strategis. Misalnya di Partai PSI, anak-anak muda diberikan ruang untuk menjadi pengurus partai. Di PSI, ruang anak muda itu sangat luas, bahkan diberikan kesempatan untuk menjadi calon pejabat publik. Saya pada waktu itu masih umur 20-an tahun, sudah diberikan ruang untuk maju sebagai calon legislatif di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Posisi yang sangat strategis dan mungkin tidak banyak partai yang bisa seberani PSI memberikan ruang yang begitu luas bagi anak muda. Jadi saya pikir pilihlah partai politik yang memberikan ruang yang luas bagi anak muda dan juga peran-peran yang strategis. Dan oleh karena itu nantinya kita sebagai anak muda memiliki karir yang jelas dalam partai politik tersebut. Sebagai anak muda yang masuk ke dalam dunia politik, di mana
politikus-politikus di Indonesia masih banyak didominasi oleh generasi umur 50 sampai 60 tahun. Dan memang sektor politik itu adalah salah satu sektor yang sistem generasinya itu lambat daripada sektor-sektor swasta yang lain. Misalnya kalau di startup atau di sektor swasta, kita lihat itu generasi-generasi yang sudah memimpin suatu perusahaan atau suatu korporasi itu sudah masuk ke generasi anak muda. Nah, partai politik ini perang-perang strategis dan politisi-politisi itu masih didominasi oleh generasi umur 50-60 tahun ke atas. Jadi memang elit-elit politik yang ada masih di level senior yang umur sekitar 50-60 tahun. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya butuh regenerasi yang cepat untuk partai politik kita. Dan apa yang kita rasakan sebagai anak muda di politik yang ada di Indonesia ini, ya tentunya kita ini seperti disrupsi lah, ya. Kita anak muda di politik ini seperti disrupsi, artinya kita mungkin lebih cepat, lebih adaptif, dan bisa melakukan hal-hal yang sifatnya terobosan. Tentunya setiap ada disrupsi, tentunya ada perubahan-perubahan sistem yang harus diikuti, dan akhirnya tentunya tidak membuat semuanya jadi nyaman ya dengan adanya disrupsi. Oleh karena itu kita harus perbanyak lagi anak muda masuk dalam dunia politik untuk mempercepat proses perubahan politik di Indonesia. Karena dengan semakin banyak anak muda, saya pikir nantinya politik kita akan lebih jauh progresif. Anak muda itu kan belum punya rasa takut ya, dalam tanda kutip merasa takut, sehingga dia akan melakukan apa yang dipikirkannya, dan mungkin apa yang dipikirkannya itu akan banyak merubah hal-hal yang dianggap lazim dalam politik, sehingga seperti yang kita lakukan misalnya membongkar anggaran di DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI pada waktu itu tahun 2019, 3 bulan sejak kita menjabat, itu adalah suatu hal yang sangat baru dan sangat progresif, karena memang belum ada presidennya, ada para politisi yang memang membuka anggaran, membuat partisipasi masyarakat mengawasi anggaran begitu besar pada waktu itu. Nah, jadi saya pikir dengan banyak anak muda, tentunya isu-isu yang berkaitan dengan anak muda dan progresivitas itu akan jauh lebih cepat. Tentunya dalam nilai-nilai seperti anti korupsi, transparansi, meritokrasi, dan inilah nilai-nilai yang kita pikir anak muda semua setuju. Gitu. Jadi sebenarnya selain dari kemudaan kita, adalah cara kita terpilih juga sangat penting. Karena kalau kita terpilih dengan baik dan benar, justru kita akan mendapatkan kebebasan dan keluasaan untuk kita ketika menjabat. Jadi selain kita muda, kita juga harus memastikan ketika kita terpilih sebagai pejabat melalui proses yang benar dan baik, gitu ya. Tidak pakai politik uang, tidak pakai politik uang lah. Jadi ketika kita menjabat, tentunya kita punya keluasan dan juga tanpa beban, sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan politik.